Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawn Wiz, got the bitch jumping. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Widiawati dengan NIM B1B123117 dari kelas B semester 2. Adapun tujuan dari pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum bisnis. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang telah direkomendasikan oleh Bapak dosen, yaitu materi yang pertama, kenapa penting memahami hukum perusahaan dalam dunia bisnis. Memahami hukum perusahaan dalam dunia bisnis tentunya sangat penting karena beberapa alasan berikut. Yang pertama adalah kepatuhan hukum. Dengan memahami hukum perusahaan akan membantu perusahaan untuk terhindar dari sanksi hukum, denda, dan konsekuensi hukum lainnya yang dapat timbul akibat pelanggaran hukum. Yang kedua adalah perlindungan hukum. Pengetahuan tentang hukum perusahaan juga dapat membantu perusahaan untuk melindungi kekayaan intelektual seperti merek dagang, paten, dan hak cipta perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Dengan memahami hukum perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko hukum dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Yang keempat, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis. Konflik sengketa hukum dapat ditimbulkan dari berbagai hal. Nah, memahami hukum perusahaan membantu perusahaan untuk menangani sengketa secara efektif dan menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan hukum. Sekarang kita lanjut ke definisi perseroan atau perusahaan. Perseroan atau perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usahanya yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan sesuai dengan prosedur bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara tertentu seperti di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan. Selanjutnya adalah mengenai unsur-unsur perusahaan. Yang pertama, badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian dan mempunyai bentuk tertentu seperti UD, firma, CV, BUMN, dan koperasi. Yang kedua adalah kegiatan dalam bidang ekonomi seperti perdagangan barang dan jasa. Yang ketiga, dilakukan secara terus-menerus, kontinu, tidak insidentil. Yang keempat, secara terang-terangan, legal, artinya mempunyai izin. Yang kelima, pembukuan mengenai pencatatan keuangan perusahaan sebagai penentu dalam pengambilan keputusan dan juga sebagai syarat hukum dan perpajakan. Materi selanjutnya adalah mengenai perbedaan badan usaha bukan berbadan hukum dengan badan usaha berbadan hukum. Badan usaha bukan berbadan hukum di mana harta kekayaan perusahaan bergabung dengan harta kekayaan pribadi atau pemiliknya, sehingga konsekuensinya nanti di sini apabila perusahaan bangkrut maka pemiliknya juga ikut bangkrut. Dan biasa usaha begini disebut sebagai usaha dagang. Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum di mana harta kekayaan perusahaan dengan pribadi atau pemiliknya dipisah atau terpisah dalam bentuk saham, sehingga seseorang yang ingin membangun sebuah PT harus mengeluarkan sebagian besar hartanya untuk dijadikan modal. Selanjutnya adalah mengenai contoh dari badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang bukan berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum contohnya seperti perseroan terbatas atau PT, kemudian yayasan, koperasi. Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum itu terdiri dari persekutuan perdata atau matchcap, kemudian ada firma, perseroan kominditer, dan perusahaan dagang atau usaha dagang. Materi berikutnya adalah mengenai BUMN atau biasa disebut badan usaha milik negara, adalah badan usaha yang semua modalnya ataupun sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah dan status pegawai yang bekerja di BUMN adalah pegawai negeri. Kita lanjut ke materi mengenai organ PT dan karakteristik PT. Organ PT terdiri dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS ini dikatakan sebagai organ tertinggi karena peranannya sebagai pemegang segala kewenangan. Kemudian ada direksi. Direksi ini adalah yang mengurus perseroan. Kemudian ada komisaris atau dewan pengawas yang tidak terlibat dalam mengelola perusahaan. Adapun karakteristik perusahaan terbatas atau PT, yang pertama, PT didirikan untuk mencari keuntungan. Kedua, PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Yang ketiga, modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Yang keempat, perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Organ Perum atau karakteristik Perum. Organ Perum terdiri dari menteri, direksi, dan komisaris. Kemudian karakteristik Perum. Karakteristik Perum yaitu memiliki status sebagai badan hukum, modalnya berasal dari aset negara namun terpisah dari kekayaan negara. Barang atau jasa yang dihasilkan bermutu tinggi, umumnya bergerak di bidang jasa pelayanan secara umum atau di masyarakat. Kemudian tujuan lainnya yaitu untuk mencari keuntungan. Permodalan tidak terbagi atas saham, sehingga tidak memiliki organ berupa RUPS. Kemudian Perum dapat membentuk kontrak kerja dengan bebas ke seluruh pihak manapun. Jadi sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih.